nggak bisa memasangkan mahkota kepada ibu juga bapak, dan mudah-mudahan bapak dilapangkan kuburnya oleh Allah SWT, dilindungi dari azab kubur insyaallah. Dan bagi mama insyaallah selalu diberi kesehatan, agar selalu bisa mengurus kami, mendoakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kebanyakan dari kita mungkin akan beranggapan bahwasanya menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena bayangin aja deh, Al-Quran tebalnya segini banyak, ayatnya itu ada lebih dari 6.000 ayat, halamannya itu ada lebih dari 600 halaman. Itu kita hafal. Kalau memang menurut logika ya, ini memang sesuatu yang sangat sulit. Akan tetapi kita terkadang harus bertindak di luar dari logika. Kita harus berbuat yang di luar logika, karena kita lebih mementingkan apa yang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini kita akan bertemu dengan seseorang, akan berbincang dengan seseorang yang dia berhasil menghafal Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Dan dia bukanlah orang dari lulusan pondok pesantren, yang kebanyakan mungkin kita tahu orang yang menghafal Quran itu mungkin harus dari pondok pesantren gitu kan. Tidak hanya itu. Ada orang di luar itu yang bisa melakukannya. Saat ini kita bersama dengan seseorang yang tampan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu dan proposal. Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Anda panggil antum atau Mas atau akhi? Terserah antum, oke. Anda panggil antum aja deh. Ya, Oke. Anda juga panggil antum juga. Oke, coba perkenalkan diri antum coba sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Erlangga Dwiata, bisa dipanggil Angga. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 31 Desember tahun 2000, di akhir tahun ya, akhir tahun. Itu belum sampai ke 2001. Jadi saya masih di angkatan 2000. Oke. Jadi Umur 19. masih muda ya? Saya 19 tahun 7 bulan. 19 tahun 7 bulan. Dan pendidikan saya terakhir itu SMK, dan setelah SMK saya masuk ke Pondok Tahfiz Lazismu dan menghafal Quran di sini. Masya Allah. Jadi antum itu, beliau ini adalah tamatan SMK dan langsung memutuskan untuk masuk ke Pondok Tahfiz Lazismu Pekanbaru, Mas ya. Itu alasannya kenapa langsung tiba-tiba masuk ke Pondok Tahfiz itu kan berbeda ya. Kalau boleh tahu di SMK itu jurusannya apa, Mas? Akuntansi. Masya Allah. Jadi dari akuntansi yang biasanya matematika yang hitung-hitung duit. Berarti sejatinya antum itu belum pernah menghafal kan? Pernah saya gabung di Rohis di sekolah, dan kebanyakan anggota-anggota di Rohis itu ada yang menghafal Quran. Jadi saya bangkit gairah atau kepengen untuk menghafal Quran juga. Saya mulai dari juz 30. Dan juga itu dibantu di sekolah itu ada namanya beasiswa hafiz 1 juz. Yang bisa menghafal 1 juz itu bisa dapat beasiswa 2 bulan SPP. Jadi ada perasaan tertarik untuk menghafal, dari situlah salah satu mulanya gitu ya. Niatnya memang kurang bagus, tapi berjalannya waktu kita bisa berubah niatnya. Oke teman-teman semuanya. Jadi niat itu mungkin banyak ada orang yang beranggapan, alah nanti niatnya untuk menghafal Quran demi dapat ini, dapat beasiswa. Itu tinggalkan niat itu. Mungkin kalau kita pernah meniat seperti itu, tinggal dirubah aja, tinggal diceng aja. Karena tujuan antum itu sebagai penghafal Quran itu apa sejatinya? Pastinya niat yang lurus ya. Niat lurus, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah kalau misalnya kita mengharap niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu bisa limpahkan lebih dari apa yang kita niatkan yang tidak lurus sebelumnya. Misalnya saya niat mencari beasiswa untuk masuk universitas dalam negeri atau luar negeri. Misalnya kalau kita niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu bisa lebihkan kita yang beasiswa dalam negeri itu. Bisa jadi salah bola grogi saya. Bisa jadi Allah kasih kita beasiswa luar negeri. Habis itu bisa jadi kita dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Habis itu bisa jadi Allah kasih,
pokoknya yang baik-baik ya, yang pokoknya lebih dari apa yang kita niatkan awalnya. Kasih jodoh yang soleha misalnya. Amin. Amin. Boleh juga ya. Tapi itu semua bonus ya. Karena sejatinya penghafal Quran itu adalah orang yang menjadi keluarga Allah di dunia ini. Dan kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, mustahil kita dicuekin sama Allah, ya kan? Iya. Jadi dan insya Allah sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya penghafal Quran nanti di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota kehormatan yang cahayanya itu lebih dari cahaya matahari. Memang banyak keutamaan dari para penghafal Quran ini, yang mana menjadi penghafal Quran, menjadi ahli Quran, menjadi keluarganya Allah, itu salah satu keutamaannya yang tadi, yang bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Yang mana selanjutnya itu para penghafal Quran itu bisa memberi syafaat kepada keluarga-keluarganya, bisa membawa orang tuanya, istri-istrinya, anak-anaknya ke surganya Allah SWT. Pokoknya banyak keutamaan dari para penghafal Quran, salah satunya yang saya sebutkan tadi. Yang mana ini yang saya sebutkan tadi itu termaktub dalam Al-Quran, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa min azwajihim wa dzurriyyatihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Masya Allah. Itu salah satu motivasinya ya Mas. Iya. Ayo antum. Jadi gini, antum ini kan tamatan dari SMK, Ya. jurusannya itu akuntansi. Itu rata-rata kan kalau di tempat pondok itu pasti rata-rata di pondok menghafal Quran itu rata-rata dari backgroundnya itu dari pondok pesantren. Itu antum itu nggak merasa minder atau gimana gitu? Memang pertama ada rasa minder, tapi ada, kita harus nampakkan kesungguhan kita dalam menghafal Quran. Jadi seiring berjalannya waktu saya nggak merasa minder gitu, karena setara lah kita menghafal Quran, mereka pun juga menghafal Quran. Kita bisa menghafal Quran kalau dia ada dua kunci untuk menghafal Quran. Yang pertama, kesungguhan kita. Yang pertama, kesabaran. Kesungguhan kita dalam menghafal Quran, istiqomahan kita dalam menghafal Quran. Yang kedua, kesabaran kita. Kesabaran dalam menghafal Quran, siap kita berkeluh kesah, siap kita jerih payah dalam menghafal Quran. Nah, insyaallah kita bisa menghafal Quran. Jadi misalnya kalau misalnya dia pondok pesantren, dari latar belakangnya pondok, tapi walaupun dia nggak ada dua kunci itu, kesungguhan dan kesabaran, dia sama aja seperti yang lain, nggak bisa menghafal Quran. Terus kalau ada orang di luar itu bisa nggak menghafal Quran? Bisa, karena dengan dua kunci yang tadi itu Mas ya. Semua orang bisa menghafal Quran, walaupun nanti misalnya lama dia sampai beberapa tahun, selama dia punya kesanggupan, kesungguhan, kesabaran, insya Allah. Oke. Ini kan tadi dapat tamatan dari SMK. Ya. Terus dari akuntansi, terus teman-teman di luar sekawan dengan antum itu di pondok itu tamatan dari pondok. Kalau boleh tahu, antum itu menghafal 30 juz Al-Quran dalam waktu berapa lama? Alhamdulillah, itu saya awal masuk pondok punya hafalan itu 1 juz, 2 juz lah, tapi nggak sampai 2 juz, 1 juz beberapa lembar. Juz 30 sama juz 29 beberapa lembar. Saya masuk pondok dan berarti sisanya sekitar 28 juz lagi kira-kira. Dan saya menghafal Quran di pondok habis 30 juz itu 8 bulan. Serius 8 bulan Mas? 8 bulan. Jadi 8 bulan 30 juz. Iya, alhamdulillah. Bayangin teman-teman, dengerin teman-teman semuanya, perhatikan. Beliau ini tamatan yang tadi kita tahu, tapi bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 8 bulan. Berarti satu hari itu sekitar 2 lembar gitu loh Mas setorannya. 1,5 sampai 2 lembar. Masya Allah. Jadi nggak ada itu, kalau ada yang kita beranggapan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah hanya orang-orang pondok, hanya orang apa itu adalah anggapan yang bisa dikesampingkan gitu ya. Dalam menghafal Quran, dalam memulai hafalan Quran, harus kita ubah mindset kita. Kadang kebanyakan orang mindsetnya bahwa pondok pesantren, orang-orang yang lulus dari pondok pesantren itu yang lebih diapakan, lebih dilebihkan untuk menjadi penghafal Quran. Padahal semua orang bisa menghafal Quran. Pokoknya teman-teman ubah mindset. Oke. Masya Allah. Oke,
pesan terakhir lah ini ya, kata-kata terakhir mungkin atau 2 atau 3 kalimat untuk para penghafal Quran yang saat ini sedang menghafal atau yang masih ragu-ragu, masih baru-baru untuk melangkah ke situ tapi takut nggak bisa gitu. Coba 1 atau 2 kalimat yang menurut antum itu paling bagus deh. Oke. Untuk para penghafal Quran yang masyarakat di luar sana, orang-orang yang di luar sana yang ingin menghafal Quran atau yang masih ragu-ragu dalam untuk menghafal Quran. Ingat bahwasanya Allah menjanjikan sesuatu yang baik untuk para penghafal Quran. Banyak keutamaan yang dijanjikan untuk para penghafal Quran. Yang mana tadi dipasangkan mahkota untuk kedua orang tua kita, memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga kita, dan orang-orang yang menjadi para penghafal Al-Quran itu dia lebih dimuliakan daripada orang-orang di sekitarnya. Dan itu untuk para yang mau masuk menjadi para penghafal, yang menjadi penghafal Quran, dan juga untuk yang ingin menjadi penghafal Quran juga diperhatikan tahsin Al-Qurannya. Jadi pada sebelum menghafal Quran, kita membaca Quran itu harus baik dulu, harus sesuai dengan tajwidnya, harus tartil. Warattil Qur'ana tartila. Sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan hak-hak hurufnya. Jadi kalau misalnya kita menghafal itu nggak susah. Kalau misalnya kita menghafal tapi bacaan kita belum sempurna atau belum tartil, nanti untuk mengubahnya itu sulit sekali. Saya seperti itu. Sulit sekali mengubahnya. Oke. Itu untuk teman-teman yang ingin menjadi para penghafal Quran. Dan untuk yang teman-teman yang sedang menghafal Quran, itu penting nih. Tetaplah istiqomah, tetaplah ingat kembali tujuan kita menghafal Quran, niat kita menghafal Quran. Ingat selalu perjuangan orang tua yang telah banyak membantu kita, mendoakan kita. Dan ingat kepada teman-teman yang sedang menghafal Quran, yang mana menghafal Quran ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana wajib kita syukuri, yang mana tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan untuk menghafal Quran. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang misalnya sudah selesai dalam menghafal Quran, jangan pernah puas dengan kualitas hafalan seperti itu. Mari tingkatkan terus murojaahnya, minimal dalam 1 pekan itu sekali khatam minimal. Dan juga terus untuk meningkatkan kualitasnya, jika bisa kalau misalnya kita ditanya halaman berapa atau ayat berapa, kita bisa langsung jawab. Ingat terus untuk meningkatkan kualitas kita. Dan untuk menghafal Quran ini yang paling berat itu bukan saat menghafalnya, tapi setelah menghafalnya. Mana banyak lagi godaan, apalagi godaan wanita ya, itu berat sekali. Godaan apa, Mas? Wanita. Jadi target Angga nih, antum ini kan setelah ini sekarang udah 30 juz, dan alhamdulillah itu hafalannya juga sudah lumayan kuat, tapi masih perlu proses pengulangan yang lebih banyak lagi. Jadi target kedepannya untuk punya cita-cita apa setelah menghafal ini, setelah keluar dari pondok Tahfiz Lajis Pekanbaru ini apa gitu? Setelah saya selesai dari pondok ini, setelah diwisuda lulus dari pondok ini, saya itu rencana pengen kuliah. Saya kuliah yang universitas yang buka pendaftaran jalur Tahfiz. Insya Allah saya coba semuanya. Dan saya juga coba, saya itu kepengen kalau misalnya saya kuliah ke luar negeri, saya ingin ke Turki. Spesifiknya ke Turki. Saya ke Turki itu ya indah kali. Dan juga kalau misalnya cita-cita, maka cita-cita, saya takut ketawa nih orang. Ini yang perlu apa itu? Saya itu kepengen cita-citanya kayak mana ya? Cita-cita saya tuh yang mana menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Masya Allah. Setelah Nabi Sulaiman nggak bisa. Setelah Nabi Sulaiman ya nggak bisa. Sulaiman. Yang mana saya bisa pergunakan harta itu untuk membantu semua orang-orang yang kurang mampu di seluruh dunia ini. Itu yang saya pengennya. Dan kalau bisa
Tapi mustahil ya. Bisa menghapus kata miskin di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi nggak ada pengertian kata miskin karena kita nggak kenal apa itu miskin gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan tercapai. Dan ini antum kan sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Terus pasti antum itu punya pesan untuk orang tua. Nah, kira-kira apa pesan antum untuk orang tua? Terima kasih atau apa gitu? Orang tua. Aduh, sedih saya. Kalau sedih kenapa? Bapak saya pun udah meninggal juga kan. Sekarang tinggal ibu saya lagi. Ya, untuk ibu saya, terima kasih atas apa yang telah ibu berbuat selama ini kepada Angga, kepada abang, kepada adik juga. Tidak sanggup bagi kami untuk membalasnya. Yang mana insya Allah Angga sudah menjadi menghafal Quran, yang mana Angga bisa memasangkan mahkota kepada ibu juga bapak, dan mudah-mudahan bapak dilapangkan kuburnya oleh Allah SWT, dilindungi dari azab kubur insyaallah. Dan bagi mama insyaallah selalu diberi kesehatan, agar selalu bisa mengurus kami, mendoakan kami, dan cukup lah. Amin insyaallah. Teman-teman semuanya, ya, ini perjalanan yang cukup mengesankan, perjalanan cukup indah. Yang awalnya Erlangga Dwi Atta ya. Erlangga Dwi Atta ini bukanlah orang yang seperti kebanyakan dari keluarga yang agamis misalnya gitu, bukan ya. Dia itu orang yang biasa-biasa saja, sekolahnya pun di umum, tempat biasa, tetapi Allah pilih beliau untuk menjadi keluarganya. Tetapi pilihan ini bukan mutlak karena Allah yang milih juga, tapi karena kemauan kita juga. Semua orang itu Allah pengen semua orang di dunia itu baik, tetapi kitanya sendiri yang nggak mau baik. Jadi kalau kita memang udah terjun di sini, telah diterjunkan oleh Allah ke sini, dunia yang sangat indah ini, yang kebahagiaannya itu nggak pernah kita rasakan lebih bahagia daripada masa ini ya. Itu makanya untuk teman-teman semua harus dikejar. Hadiah itu datangnya dari Allah, tetapi kita yang memetiknya. Nggak bisa kita datang itu langsung ke dalam hati, nggak bisa. Kita harus petik hidayah itu. Allah cuma perlu ikhtiar. Allah itu cuma menebar aja. Tetapi semua itu hanya keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang paling terakhir kami pengen dengar suara antum ngaji deh. Terserah ayat apa aja yang mungkin yang paling favorit, yang misal tentang orang tua atau terserah deh. Silahkan Mas. Saya itu paling suka di ayat-ayat terakhir surah Al-Furqan yang wa ibadur rahman. Masya Allah, saya pun suka itu. Hamba-hamba, ciri-ciri hamba Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Barakallah. Mungkin kesimpulan dari acara berbicara santai kita ini, untuk teman-teman semuanya yang sudah ada keinginan untuk menghafal, yang sudah ada keinginan untuk berhijrah kepada jalan yang indah ini, cepat segera ditangkap hidayah itu, karena hidayah itu datangnya nggak 2 kali dan bisa jadi langsung berpindah ke tempat lain. Jadi langsung segera cepat tangkap dan berilmu tentang hijrah. Jangan kita hijrah tanpa dasar ilmu. Setelah kita punya keinginan hijrah, langsung cari ilmu gimana menjadi orang yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian pertemuan kita. Angga Erlangga Duyata dan bersama saya Jeffrey Anwar. Insyaallah kita akan bertemu dengan narasumber selanjutnya yang lain di episode yang lain di Pondok Tafiz Lajismu Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah.